Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Jayanti dengan NIM 210410447. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran ulama dalam pendidikan, dalam bermasyarakat, dalam membangun sumber daya manusia. Peran ulama dan pendidikan memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia, terutama dalam konteks masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam. Yaitu ada dua. Yang pertama peran ulama, yang kedua pendidikan. Peran ulama adalah para cendekiawan agama Islam yang memiliki pengetahuan dalam tentang ajaran Islam. Peran ulama dalam membangun sumber daya manusia mencakup 4 hal, yaitu yang pertama menyebarkan ajaran agama Islam dan nilai-nilai moral masyarakat. Yang kedua, memberikan panduan etik dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyediakan penafsiran dan panduan agama yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, mengedukasi masyarakat tentang ajaran Islam dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah instrumen utama dalam membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia. Peran pendidikan dalam membangun sumber daya manusia mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan individu. Yang kedua, mendorong pembelajaran sepanjang hayat yang membentuk individu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, mempromosikan pemahaman tentang hak asasi manusia, pluralisme dan nilai-nilai sosial positif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu global dan lokal. Selanjutnya, peran ulama dan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia sangat penting dalam konteks membangun masyarakat. Berikut adalah beberapa peran-peran mereka. Yang pertama, pendidikan agama. Ulama dan pendidikan memiliki peran kunci dalam memberikan pendidikan agama kepada masyarakat. Mereka dapat membimbing individu dalam memahami nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama yang dapat membentuk karakter yang baik. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan termasuk utama dapat membentuk karakter yang kuat dan baik dalam masyarakat. Mereka dapat memberikan teladan moral dan membimbing individu dalam mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Yang ketiga, pengajaran pengetahuan. Pendidikan memiliki peran dalam menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Mereka dapat memberikan pendidikan formal dan informal yang membentuk individu mengembangkan kemampuan mereka. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Ulama dan pendidikan dapat menjadi agen perubahan dalam bermasyarakat dengan mengajarkan keterampilan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Yang kelima, penanggulangan isu sosial. Mereka juga dapat membentuk dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, dan ketidaksertaan dengan memberikan nasihat dan pedoman kepada masyarakat. Yang keenam, pengajaran pengetahuan. Ulama dan pendidikan memiliki peran dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan pemahaman antar agama atau antar etnik dalam masyarakat yang beragama. Dan yang terakhir, pemberian inspirasi. Sebagai figur otoritatif, ulama dan pendidikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada individu untuk mencapai potensi mereka yang terbaik.
Selanjutnya, dengan menjalankan peran-peran ini, ulama dan pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun sumber daya manusia dan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Ulama sebagai pewaris para nabi mengacu pada peran ulama dalam menyebarkan ajaran agama dan moral yang diwarisi dari para nabi. Pendidikan keluarga merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai positif sejak usia dini. Sedangkan pendidikan keluarga dan bela negara sejak usia dini sangat penting dan untuk memupuk semangat kepahlawanan pada generasi muda. Penguatan lembaga-lembaga pendidikan juga mendukung upaya ini dengan memberikan pengetahuan dan nilai-nilai relawan. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan. Ada 4, yaitu yang pertama, memasukkan pendidikan sejarah yang lebih mendalam dan memahami tentang tokoh-tokoh pahlawan dalam kurikulum pendidikan mendorong. Yang kedua, pengembangan program ekstrakurikuler yang kehidupan semangat kepahlawanan seperti pramuka dan klub sejarah. Yang ketiga, melibatkan pihak berwenang dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan lembaga pendidikan, termasuk perpustakaan dan sarana pendidikan. Yang terakhir, mengadakan seminar, lokarya, dan kegiatan lain yang memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.